Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pecinta ayam hutan dan pecinta unggas. Kali ini Aden Haji akan membuat postingan mengenai makanan ayam hutan. Dan sebelumnya, ini ada yang lewat nih. Nah, itu Aden Haji harap sahabatku tonton dulu di video Aden Haji yang barusan tadi, itu ditonton dulu karena di situ ada pemberitahuan tentang makanan pokok yang Aden Haji rekomendasikan untuk ayam hutan, agar ayam hutan yang dipelihara tidak mudah mati, sahabatku. Tonton dulu ya, sahabatku ya. Kemudian nanti setelah menonton itu Aden Haji akan jelaskan di sini kelanjutannya seperti apa. Sebelum Aden Haji melanjutkan memberi makanan ini pada ayam hutan merah Sumatera milik Aden Haji ini kita lihat bersama, sahabatku. Ini usia ayam hutannya ini 40 hari lebih ya, sahabat ya. Lupa Aden Haji, sekitar 44 hari sekarang, sahabatku. Jadi di usia 44 hari ini Aden Haji memberikan makanan pokok. Makanan pokok yang Aden Haji berikan itu tidak lain dan tidak bukan merupakan dari campuran jagung pecah, pur B4B1, kemudian makanan tambahan yang lainnya. Untuk yang sekarang seperti itu Aden Haji rekomendasikan seperti itu, sahabatku. Dan bagaimana cara meraciknya? Nah, nanti apakan lagi dengan cara meracik ya, sahabatku. Dikembangkan lagi bagaimana cara meraciknya. Jadi ini kita lihat, sahabatku ya. Ini ada ayam hutannya yang Aden Haji berikan makanannya itu pur B4B1 dan jagung pecah atau jagung giling. Ini kita lihat, sahabatku. Dia daging yang ada di dadanya itu bulat, sahabat. Jadi tidak ada yang namanya nyilet tuh, nggak ada, sahabat. Jadi padat dagingnya, gemuk seperti daging apa ya? Seperti burung, kebanyakan burung yang di hutan-hutan sana, sahabat ya. Karena ayam hutan ini termasuk bangsa burung juga, sahabat, karena dia terbangnya jauh dan tinggi. Kalau di hutan-hutan sawit sana, sahabat ya, atau di hutan lainnya, dia terbangnya lebih jauh, lebih tinggi daripada ayam-ayam yang lainnya. Jadi untuk makanan yang Aden rekomendasikan itu, sahabatku, sangat cocok untuk ayam hutan ini yang Aden Haji pelihara ini. Dan sampai sekarang Aden Haji tidak menggunakan makanan lain yang seperti Aden Haji rekomendasikan. Dan kalau sahabatku sudah menonton yang tadi itu, yang Aden Haji tunjuk di video Aden Haji yang buat itu setahun yang lalu itu, sahabatku, yang Aden Haji tengok kembali itu tadi di satu tahun yang lalu Aden Haji buatnya. Jadi Aden Haji menggunakan makanan ini, sahabatku, bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sahabatku. Sudah bertahun-tahun Aden Haji menggunakan ini, sahabatku. Dan rekomendasinya itu, video itu Aden Haji unggah setahun yang lalu, sahabatku. Di video-video yang lainnya itu, kalau sahabatku mau nonton tentang makanan ayam hutan yang Aden Haji sudah unggah, itu pasti ada yang Aden Haji bikin itu ada campuran B1, B4B1 nya itu, sahabatku. Itu pasti Aden Haji ada sisipkan di situ, sahabatku. Itu adalah makanan pokoknya. Dan Aden Haji tidak menggunakan yang lain. Pernah Aden Haji menggunakan makanan yang lainnya, sahabatku, selain B4B1 ini. Dan itu ayamnya tidak maksimal pertumbuhannya, sahabatku. Jadi karena Aden Haji merasa, Aden Haji lihat itu dari komponen susunan protein yang ada di dalam pur B4B1 ini, sahabatku, itu susunan komponennya lebih tinggi sedikit dari makanan ayam pedaging, sahabatku. Sedikit, lebih sedikit ya, sahabatku, sekian persen aja, nggak sampai 5%, tidak sampai itu kandungan proteinnya. Dia lebih
sedikit lebih tinggi. Untuk itu Adenaji menggunakannya pur B itu lebih dari 1 tahun itu karena Adenaji sudah lama sekali ini sahabatku membandingkan makanan yang seperti itu sahabatku. Jadi untuk yang sudah menonton video yang tadi itu untuk 512, sekarang Adenaji tidak lagi menggunakan 512 sobatku. Pur 512 atau 511 tidak Adenaji gunakan lagi. Karena di tahun-tahun yang lalu, di bulan-bulan kemarin itu Adenaji campur itu yang 512, 511 itu tidak dimakan sahabatku. Yang dipilih-pilih itu hanyalah pur B4B1 nya yang dipilihnya sahabatku. Jadi untuk apa saya beli yang selain pur B4B1 kalau itu tidak dimakan. Kalaupun dimakan nanti disisakan itu, kadang besok pun masih tersisa itu sobat, kecuali lapar betul baru habis. Besoknya pagi Adenaji lihat tuh waktu pas kerja kok masih ada itu yang tersisa dari BR 512 atau BR 11 nya. Jadi begitu sahabatku. Ini bukan berarti Adenaji tidak menganjurkan sahabatku memakai pur selain B4B1 itu. Silahkan sahabatku ya. Ini pengalaman Adenaji sahabatku. Sampai sekarang Adenaji tidak meninggalkan pur B4B1 dan jagung giling. Itu Adenaji tidak pernah tinggalkan karena itu adalah makanan pokok yang harus Adenaji berikan setiap hari sahabatku. Dan ini Adenaji akan tunjukkan nih sahabatku. Saat Adenaji itu dalam 1 minggu itu beli sekitar 4 kilo sampai 5 kilo pur ini sahabatku. Pur ini Adenaji beli untuk pur B4B1 nya ini itu 2 kilo sampai 3 kilo. Itu dalam waktu 1 minggu itu habis sahabatku. Karena jumlah makanan ayam yang ada di kandang Adenaji ini, jumlah ayamnya, populasinya tidak banyak sahabatku. Dan kemudian untuk ayam hutan Adenaji itu versi umbaran sahabatku. Dan ini jagung sahabat ya, jagung pecah atau jagung giling nih. Jadi makanan makanan pokok yang Adenaji gunakan dari dulu sampai sekarang, rekomendasi Adenaji ya ini pur B4B1 atau pur babi itu dan jagung pecah sahabatku. Untuk cara pemakaiannya sahabatku, nah ini perlu diperhatikan cara pemberian makanan kepada ayamnya. Untuk ayam usia di bawah 3 bulan seperti ini usia 40 hari sahabatku ya, 45 atau ya 45 hari ini usianya sahabatku. Nah, itu kalau diberikan bulat-bulat, nah, makannya seperti itu dia. Nah, dia agak keras dan agak besar sahabatku, jadi susah untuk dicerna. Masuk di dalam tenggorokan itu agak sulit sahabatku karena dia kering besar. Jadi agak sulit ditelan oleh ayam untuk seusia seperti ini. Ini khusus untuk ayam hutan ya sahabatku ya. Dikhususkan dulu untuk ayam hutan sahabatku. Nanti ada tentang ayam selain ayam hutan, nanti saya akan berikan apanya lagi, cara-caranya memberikan makan. Jadi cara memberikan makan nih sahabatku, sebelum diberikan makan Adenaji selalu mencampur makanan pur B4B1 itu dengan air. Jadi Adenaji tidak perlu menghancurkan dengan gilingan atau di blender, tidak perlu sahabatku. Cukup dicampur dengan air. Nah, itu sahabatku. Nanti dia akan menyatu dan akan menjadi lunak sahabatku. Dalam waktu yang sekejap, mungkin tidak sampai 5 menit dia sudah akan pecah sahabatku. Oleh air itu dia akan menyatu dan larut. Kemudian Adenaji berikan pada ayam peliharaan Adenaji ini, yaitu tujuannya biar dia tidak tersedak ini sahabatku, dan cara menelannya tidak
susah karena dia mengandung air, bercampur air sahabatku. Jadi kalau untuk ayam yang baru menetas, ya itu bolehlah digiling. Itu pun kalau baru menetas paling kita, kalau ada najis itu memberikannya cuma dalam 1 hari aja sahabatku. Besoknya tidak ada najis beri, karena itu adalah proses pembelajaran memberikan makanan terhadap ayam hutan. Setelah dia mengenal makanan, ada najis tidak perlu berikan lagi. Ada najis selalu memberikannya itu bercampur dengan air untuk usia yang masih seperti ini sahabatku ya, di bawah usia itu 3 bulan. Misalnya di bawah usia 3 bulan ada najis masih tetap memberikan makanan pur B4B1 ini masih bercampur dengan air sahabatku. Kemudian setelah nanti dia dewasa, sedikit dewasa bisa mencerna makanan, ya kita berikan ada agak air sedikit lah, dia penting pecah sahabatku ya. Begitu caranya ada najis memberikan makanannya untuk pur B4B1 nya sahabatku. Dan di sini juga ada ini sahabatku, bisa kita lihat bersama. Ini adalah ayam Bangkok ya sahabatku. Keturunan dari ayam Bangkok. Kemungkinan kalau ayam ini ya sama sahabatku. Ada najis juga berikan makanan pur B4B1, juga ada najis berikan sama, porsi sama, racikan sama dengan ayam hutan itu sahabatku. Jadi tidak ada bedanya, karena ya sekalian aja sahabatku. Cuman dalam catatan ini pemberian makanan adalah versi umbaran sahabatku ya. Versi umbaran. Jadi ada najis cuman memberikan pagi dan sore menjelang dia mau tidur. Untuk siangnya mereka mencari makanan sendiri di belukar-belukar itu, di belakang rumah, depan rumah, samping rumah. Nah, seperti itu sahabatku. Dari kecil sampai usia ini, kalau ini usianya sekitar 25 hari sahabatku, 2 minggu lebih, 3 minggu lebih sahabatku. Untuk ayam Bangkoknya ini usianya 3 minggu lebih. Itu pola makannya ada najis berikan sama seperti pola makan ayam hutan. Jadi tidak ada perbedaan. Karena ayam hutan makan, ya ayam kampung ini, ayam Bangkok ini ya juga ikut makan sahabatku. Jumlah untuk tingkat pertumbuhannya lebih cepat. Pertumbuhan ayam Bangkok ini sahabatku lebih cepat pertumbuhannya. Karena apa? Karena genetika ayam Bangkok itu mempengaruhi juga proses pertumbuhan terhadap tubuhnya sahabatku. Kita lihat sama sahabatku ya. Ini kalau kemarin ada najis tunjukkan itu ayamnya sehat semua ya sahabatku ya. Ada najis kemarin tunjukkan ayamnya ini sehat. Ini tanda-tandanya ada najis juga tunjukkan di video kemarin. Itu tanda-tanda ayam sehat itu ya bersih, bulu bagus, gemuk, lincah. Nah, ini kita lihat sahabatku. Nah, pertumbuhan dagingnya itu di dada, tulang dada dan di daging dada itu padat sahabatku. Jadi dia gemuk dan sehat sahabatku. Yang penting itu sahabatku ya, gemuk dan juga sehat. Gemuk kalau nggak sehat rawan kematian nanti di saat usia pertengahan. Itu karena dia bisa terjadi kelebihan lemak, ya itu juga tidak bagus sahabatku. Jadi harus seimbang. Jadi untuk itu rekomendasi Adenaci kepada sahabatku semua pecinta ayam hutan. Ini dititik beratkan kepada ayam hutan sahabatku ya. Pur B4B1 itu rekomendasi Adenaci agar ayamnya tidak mudah mati sahabatku. Dan Adenaci memakai pur B4B1. Tonton yang Adenaci tunjukkan tadi di depan. Itu ada video Adenaci, rekomendasi Adenaci setahun yang lalu Adenaci buat. Dan tonton juga video Adenaci yang lainnya seputar ayam hutan dan unggas.